Siapa yang tak kenal makanan yang satu ini? Sedap dan gurih cita rasa sate mampu membuat banyak orang terbius untuk selalu menikmatinya. Namun pernahkah Anda tahu bahan baku apa dan bagaimana cara memproduksi tusuk sate tersebut? Kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat di kaki Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Tepatnya di Desa Lumpangi inilah tusuk sate tersebut diproduksi. Kelompok Tani Hutan Wana Makmur menjadi sentra penghasil tusuk sate yang dipasok ke berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Pak Haji Ruslan selaku ketua kelompok tani mengaku jika warga memanfaatkan hasil hutan bukan kayu berupa tanaman bambu secara turun-temurun. Bambu yang kini diolah menjadi tusuk sate dulunya hanya dimanfaatkan sebagai bahan pembuat rakit dan bahan bangunan rumah warga saja, belum bernilai ekonomis. Bersama dengan anggota kelompoknya, Pak Haji Ruslan mampu menghasilkan 500 kg tusuk sate per minggu dan sudah ada kontrak dengan pembelinya. Kalau lagi dulunya kita cuma mau menghasilkan itu per batang atau diolah rakit dibawa ke kandangan. Tapi kalau sudah sekarang nyaman sudah bisa dijadikan riing, cocok sate. Jadi artinya penghasilannya cukup bagus sudah. Proses dalam produksi tusuk sate yang dilakukan diawali dengan pungut bambu. Batang bambu yang dipilih adalah batang yang tua, tidak mengganggu batang muda atau rebung agar kelestarian bambu tetap terjaga. Kemudian, bambu tersebut dibawa ke pabrik untuk dilakukan proses pemotongan dan pemolesan. Setelah tusuk sate setengah jadi, kemudian dibawa ke pabrik yang dikelola oleh kelompok Tani Hutan Lestari Pariangan. Di sini, tusuk sate diasapi dengan menggunakan belerang agar tidak berjamur. Kemudian dilakukan proses pemotongan, pemolesan awal, peruncingan, pemolesan akhir, dan tahap pengemasan. Kelompok yang diketuai Bapak Bahruni ini menjual satu kemasan tusuk seberat 2 ons dengan harga Rp3.000. Selain menjadi tusuk sate, bambu juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, khususnya wanita, untuk dibuat kerajinan anyaman. Hasil anyaman tersebut berupa tas, dompet, tikar, tempat lampu, dan bentuk-bentuk lainnya. Bambu memiliki banyak manfaat. Selain mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat, bambu juga merupakan tanaman yang memiliki nilai ekologis dan mendukung fungsi konservasi tanah dan air. Oleh karenanya, peningkatan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan kelestarian hutan terus dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai. Peran serta masyarakat berlindungan terhadap pemanfaatan kawasan hutan sudah kita laksanakan. Ya. Dan mereka pada saat ini beberapa LPAD dan HKM juga sudah membayar PNBP dari hasil pemanfaatan kawasan itu kepada kas negara gitu. Artinya masyarakat mulai sadar bahwa memang mereka bisa memanfaatkan hutan, dengan memanfaatkan hutan mereka bisa melindungi hutan dan bisa menjaga hutan. Secara otomatis kawasan hutan kita akan menjadi lebih aman karena keterlibatan masyarakat itu terhadap pemanfaatan kawasan itu sendiri. Potensi hutan lainnya yang juga dimanfaatkan masyarakat adalah getah damar dari pohon meranti dan bangkirai. Damar yang dihasilkan dikirim ke Sidoarjo, Jawa Timur untuk dijadikan bahan pelitur. Pengiriman damar dilakukan sebulan sekali dengan berat 3 ton tiap sekali kirim.
Harga jual damar tersebut berkisar antara Rp5.000 sampai dengan Rp5.500 per kilogram. Hasil hutan bukan kayu lainnya yang telah dimanfaatkan masyarakat di kaki Pegunungan Meratus ada pula berupa produk kayu manis dan kemiri. Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga terkenal dengan pesona alamnya. Potensi hutan yang besar berupa jasa lingkungan dan sumber air yang melimpah telah dimanfaatkan secara baik di daerah ini. Air terjun Haratai dengan ketinggian sekitar 20 meter menjadi objek utama ketika berada di sini. Limpasan air yang turun berpadu cantik serasi dengan alam lestari di sekitarnya. Kehadiran pengunjung di sini membuka ladang pekerjaan baru bagi masyarakat. Tak heran lokasi ini kemudian dikembangkan menjadi Desa Wisata Haratai. Aliran Sungai Mangkeke yang mengalir deras dari hulu melewati Desa Haratai juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik atau mikrohidro. Perangkat mikrohidro berupa turbin hanya bisa berputar jika kondisi air sungai mengalir deras. Hal inilah yang juga dijadikan alasan mengapa kelestarian hutan harus dijaga. Menjaga hutan berarti menjaga sumber air. Daya stabil yang dihasilkan mikrohidro Haratai mencapai 8.000 watt. Kini hasilnya bisa dinikmati 42 rumah dengan kapasitas daya 200 watt untuk setiap rumah. Tak hanya memanfaatkan hasil madunya saja, kelompok tani hutan Hutan Mandiri juga melakukan budidaya lebah. Breeding center lebah yang dikembangkan telah mampu menghasilkan sebanyak 4.200 kotak budidaya lebah atau biasa disebut stup lebah. Kegiatan ini juga menekan penebangan pohon di hutan oleh petani untuk memburu lebah per koloni. Produk madu kelulut cap biruang yang dihasilkan kelompok ini telah disertifikasi Majelis Ulama Indonesia dengan hasil produksi rata-rata 50 liter per bulan. Pak Fahrudin sebagai ketua kelompok juga telah berhasil membawa kelompok tani hutan Hutan Mandiri mendapat juara 2 nasional kelompok tani hutan tahun 2018. Bagi suku Dayak Meratus yang tinggal di wilayah ini, harta materi tak senilai dengan alam mereka. Di sana, alam begitu disakralkan. Tak heran, hutan lindung di kaki Pegunungan Meratus juga amat terjaga kelestariannya. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam melindungi dan menjaga kelestarian hutan. Dengan tetap menjaga kelestarian hutan, mereka sadar bahwa hutan itu memang berfungsi untuk seluruh kehidupan mereka. Demi menjaga kelestarian hutan, pemerintah melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merehabilitasi hutan dan lahan seluas 5.280 hektar melalui kegiatan masyarakat menanam. Masyarakat melalui kelompok tani hutan telah melakukan penanaman di kaki Pegunungan Meratus sejak tahun 2017. Tiap kelompok diwajibkan menanam 5.000 batang pohon dengan bibit yang disiapkan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito. Khusus di Kalimantan Selatan ini banyak sekali membangun atau menanam
tanaman-tanaman yang menjadi minat masyarakat seperti kemiri, jengkol, karet, dan juga bambu. Di sini banyak sekali antusiasme masyarakat untuk menanam tanaman rehabilitasi karena mereka memang sudah akrab dengan produktivitas komoditi-komoditi tersebut. Sehingga pada saat mereka percaya bahwa komoditi itu nantinya akan mempunyai nilai ekonomi, maka mereka sangat terbangun motivasinya untuk ikut bersama kita merehabilitasi hutan dan lahan. Ini secara khusus memang bisa menurunkan aliran permukaan, sehingga kami dapat menyampaikan bahwa kondisi ini memperlihatkan bagaimana rehabilitasi itu baik secara ekonomi maupun secara ekologi bisa diterima, dan tentunya karena masyarakat ikut sejahtera, subsistem sosialnya yang juga ada di dalam daerah aliran sungai juga akan ikut menikmati hasil dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Hutan dan lahan adalah mantra indah bagi kehidupan manusia. Membangun hutan juga mensejahterakan masyarakat. Memulihkan lahan adalah membangun masa depan.